Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang determine, underdetermine, dan overdetermine dengan menggunakan MATLAB. Yang pertama kita akan membahas tentang determine system. Set persamaan, maksudnya set persamaan itu adalah beberapa persamaan. Itu dikatakan determine jika kita buat persamaan tersebut dalam bentuk matriks A kalikan X sama dengan B. Jadi suatu set persamaan yang kita rubah dalam bentuk matriks ini dikatakan determine jika rank dari A itu sama dengan rank dari augmented matriksnya, yaitu A ditambah dengan kolom B. Ini jika sama, jika rank A itu sama dengan rank B, maka akan ada solusi. Dan ketika ranknya ini adalah sama dengan jumlah unknown variable, sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, maka hal itu dikatakan dengan determine system, atau solusinya adalah unik, atau hanya ada satu solusi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan left division method, yang kedua adalah dengan inverse method. Kita bisa lakukan metode inverse itu jika bentuk matriks dari persamaan yang kita buat itu adalah matriksnya itu square, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dan juga dia linear. Nah, setelah set persamaan kita rubah ke dalam bentuk matriks A kalikan X sama dengan B, maka kita bisa selesaikan dengan left division method dengan menggunakan kode program di MATLAB seperti ini, yaitu X sama dengan A backslash B. Maka akan muncul solusi dari X. Nah, kalau kita menggunakan inverse method, maka kita gunakan X sama dengan INV A kalikan B, maka akan ketemu solusi. Solusinya adalah yang X ini adalah isinya adalah matriks yang isinya adalah matriks X ini adalah matriks yang isinya adalah variabel yang tidak diketahui. Ini adalah dikatakan determine system. Nah, kemudian yang kedua, set persamaan itu disebut dengan underdetermined system jika rank A itu sama dengan rank AB, tetapi nilai dari rank ini kurang dari jumlah unknown variabelnya. Jadi jumlah variabel yang tidak diketahui itu lebih besar dibanding dengan ranknya. Nah, kondisi seperti ini itu disebut dengan underdetermined, artinya solusinya adalah tidak unik atau akan ada banyak solusinya. Nah, dengan metode left division method itu tidak bisa dilakukan ketika kondisi ini terjadi. Nah, maka ada metode lain, yaitu yang pertama adalah metode pseudo inverse, yang kedua adalah metode RREF, raw reduced echelon form. Nah, nanti kita bahas apa pseudo inverse dan apa RREF ini. Kalau kita tetap menggunakan left division method, maka ada variabel yang dianggap 0. Nah, misal ranknya itu 2, kemudian variabel yang tidak diketahuinya 3, maka salah satu variabelnya itu akan diset 0 oleh metode left division. Nah, kemudian karena left division itu tidak bisa dipakai, maka metode lainnya adalah pseudo inverse maupun RREF. Kita bahas yang pseudo inverse terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan metode pseudo inverse itu adalah dicari solusi yang paling merata. Misalkan variabel yang tidak diketahuinya itu adalah X1, X2, dan X3, maka dengan metode pseudo inverse ini akan menghasilkan solusi jawaban dari variabel yang tidak diketahui ini, di mana nilai X1 itu akan hampir sama dengan nilai X2 dan X3. Jadi ini dicari solusi yang hampir sama atau paling merata. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meminimalkan magnitudonya. Misalkan variabel yang tidak diketahui itu adalah X, Y, dan Z, maka dihitung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat di akar yang paling minimum. Nah, cara mengetahui atau cara menghitung nilai yang paling minimum adalah kita turunkan persamaan akar ini, kita sama dengan 0, maka nanti akan ketemu nilai X, Y, dan Z yang paling merata. Nah, sebagai contoh, ini ada set persamaan linear
X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 400, kemudian 10X1 tambah 5X2 sama dengan 1600. Nah, pertanyaannya adalah carilah nilai X1, X2, dan X3. Kita gunakan metode pseudo inverse. Nah, kita rubah ke dalam bentuk matrik sehingga matriknya itu kan yang diharapkan adalah ini, A kalikan X sama dengan B, sehingga A nya itu adalah ini 111, kemudian baris keduanya adalah 1050, B nya adalah 400 dan 1600. Kita lihat bahwa ini adalah 1x1 ditambah dengan 1x2 ditambah dengan 1x3 sama dengan 400. Kemudian yang kedua adalah 10x1 ditambah 5x2 ditambah 0 sama dengan 1600. Nah, benar. Nah, ini kalau nanti kita gunakan MATLAB, kita hitung rank A nya itu adalah 2, kemudian variabel yang tidak diketahui itu adalah 3, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, sehingga nilai ranknya itu kurang dari variabel yang tidak diketahui. Nah, karena nilai ranknya itu kurang dari jumlah variabel, berarti dia memiliki solusi yang non-unik atau banyak solusi. Nah, kalau kita paksakan dengan menggunakan left division method, yaitu X sama dengan A backslash B, maka salah satu jawaban variabel yang tidak diketahui itu di set 0, sehingga nanti akan ketemu salah satu 0, kemudian yang kedua bisa dicari, yaitu 160 dan 240. Nah, bagaimana kalau kita gunakan pseudo inverse dengan sintak X sama dengan PNV, kemudian matrik A kalikan B, maka akan ketemu pseudo inverse. Nilai jawaban X1-nya adalah 93, X2-nya adalah 133, dan X3-nya adalah 173. Nah, ini adalah jawaban dari pseudo inverse, di mana jawabannya itu dibuat semerata mungkin ke ketiga variabel. Kita coba dengan MATLAB, benar nggak seperti itu. Ini ya. Ini. Oh ya, ini benar ini. Kita bandingkan antara yang left division method dengan yang pseudo inverse. Kita lihat bedanya. Adalah matrik A-nya seperti ini, ini adalah matrik B-nya. Kita hitung rank-nya. Nah, rank-nya adalah 2, sedangkan variabel yang tidak diketahui atau yang kita cari itu adalah 3, yaitu X1, X2, dan X3. Sehingga kalau kita paksakan dengan menggunakan left division, nanti salah satu jawabannya itu adalah 0. Nah, jadi X2-nya di set 0, sehingga bisa dihitung X1 dan X3. Nah, kalau kita menggunakan pseudo inverse, maka ketiga-tiganya itu akan dihitung semerata mungkin. Nah, seperti ini hasilnya. Itu adalah metode yang pertama, yaitu pseudo inverse. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu dengan reduced row echelon form atau disingkat RREF. Nah, solusi ini masih merupakan fungsi dari salah satu variabel yang tidak diketahui. Sebagai contoh, ini adalah yang sama seperti tadi, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 400, 10X1 tambah 5X2 sama dengan 1600. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa otak-atik, bisa kita rubah bentuknya menjadi fungsi dari X3, di mana X1 itu sama dengan min 80 tambah X3, dan X2 itu sama dengan 480 dikurangi 2X3. Ini kita lihat bahwa X1 itu merupakan fungsi X3 dan X2 itu masih merupakan fungsi X3. Nah, dari sini kita buat ke dalam bentuk matrik. Nah, kita susun ulang, di mana yang ada variabel yang tidak diketahui kita bawa ke sebelah kiri sama dengan, kemudian yang konstanta atau angka itu kita bawa di sebelah kanan sama dengan, sehingga persamaannya menjadi X1 min X3 sama dengan min 80, kemudian X2 tambah 2X3 sama dengan 480. Nah, ini kalau kita rubah ke dalam bentuk matrik adalah 1, 0, min 1, 0, 1, 2, ini adalah X1, X2, X3, ini adalah min 80 dan 480. Nah, ini kalau kita gunakan metode RREF, ini kita gunakan RREF, kemudian kita gunakan augmented matriknya, yaitu matrik A tadi yang ini A,
kemudian tambah dengan matrik B, nanti akan ketemu augmented ini. Jadi output dari RRF dari augmented matriknya itu adalah ini 1 0 1 min 48 0 1 2 480. Nah ini artinya apa? Artinya sama dengan yang ini. Kita baca, ini adalah matrik ini, anggap aja matrik C. Ini adalah matrik variabel yang tidak diketahuinya, ini adalah matrik D. Sehingga kalau kita baca, kita bentuk ini seperti ini. Jadi ini matrik ini matrik sebelah kanan. Sehingga kalau kita baca adalah X1 dikurangi X1 ditambah 0 dikurangi X3 sama dengan minus 48 seperti ini. Kemudian yang kedua adalah 0 ditambah X2 ditambah dengan 2 X3 sama dengan 480. Nah ini sama. Ini bacanya menjadi seperti ini. Nah kalau kita lihat ini solusinya itu belum selesai karena apa? Karena X1 itu masih merupakan fungsi X3 dan X2 itu masih merupakan fungsi X3. Nah bagaimana solusinya? Solusinya ya kita harus cari tahu berapa nilai X3. Kita isi X3 dulu baru kita bisa hitung X1 dan X2 sehingga akan ketemu solusi ketiganya, yaitu baik variabel X1, X2 maupun X3. Nah itu adalah cara menyelesaikan set persamaan yang underdetermined. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang overdetermined? Nah set persamaan itu dikatakan overdetermined itu jika rank A itu tidak sama dengan rank AB. Nah ketika ini terjadi berarti tidak ada solusi eksak. Nah bagaimana cara menyelesaikan yang tidak ada solusi eksaknya? Kita bisa lakukan dengan metode least square, artinya kita cari solusi yang paling mendekati kebenaran. Nah, least square method ini itu kita gunakan untuk curve fitting atau regresi. Ini sebagai contoh, dia ada matrik X, isinya adalah ini adalah matrik A, isinya ini adalah matrik B. Nah, ini kalau kita cek ranknya, rank dari X itu tidak sama dengan rank dari XB. Kita cek ini. Ini saya bikin matrik X-nya. Matrik X, kemudian ini adalah matrik B-nya. Nah, ini X, ini B. Sesuai dengan ini tadi. Nah, ini kalau kita cek ranknya, rank X, ranknya 3, kemudian rank XB, rank augmented matriknya itu 4. Nah, dengan demikian karena rank X itu tidak sama dengan rank XB, maka tidak ada solusi yang eksak atau yang benar-benar pas. Nah, ini kalau kita gunakan left division method, yaitu seperti ini, maka akan ada solusi seperti ini. Akan ada solusi. Jadi meskipun tidak ada solusi eksak, kalau kita gunakan left division method itu akan ada solusinya. Nah, solusinya ini sebenarnya bukan solusi eksak karena dia menggunakan metode least square, artinya dia mencari-cari yang paling mendekati kebenaran. Nah, untuk mengecek apakah benar itu tidak sama persis dengan atau solusinya itu tidak benar 100%, kita bisa cek dengan ini. Ini adalah data B, kita cek, kita sudah menemukan A. Nah, ketika X kita kalikan A dari hasil left division itu ketika kita kalikan dengan X itu tidak sama persis dengan B ini. Jadi X kita kalikan A itu tidak sama persis dengan B. B itu adalah 7,1, 19,2, 31, dan 45. Kita cek dengan X kalikan A. A itu adalah hasil dari left division yang kita cek. Jadi solusi X kalikan A itu adalah hasil dari left division method. Nah, kita bandingkan dengan B. Nah, ini adalah yang kolom yang pertama itu adalah solusi dari left division. Yang sebelah kanan, kolom yang kedua ini adalah
data aslinya. Nah, kita lihat ini ada perbedaan. Nah, karena tidak sama persis berarti ini hanya merupakan perkiraan atau pendekatan saja. Nah, ini adalah konsep dari curve fitting. Nah, bagaimana cara kerjanya live division ini? Live division ini itu cara kerjanya menggunakan least square method. Nah, least square method itu seperti apa? Itu sudah kita bahas di sini ketika kita membahas tentang polyfit. Nah, di least square dengan kondisi overdetermined itu dia mencari residu J. Mencari residu yang paling kecil. Residu yang paling minimal. Nah, ketika ini misalkan ini ada variabel, ini contoh yang di regresi polyfit. Ketika kita turunkan parsial derivatif, maka nanti akan bisa diselesaikan seperti ini. Misalkan ini ada dua variabel yang tidak diketahui, kita turunkan terhadap M dan kita turunkan terhadap B, maka akan muncul dua persamaan. Ada dua persamaan, ada dua variabel yang tidak diketahui, maka menjadi determinant system. Determinant system berarti solusinya unik. Solusinya unik itu bisa kita selesaikan dengan live division method, maka akan ketemu M dan B. Nah, seperti itu. Jadi yang overdetermined itu kita gunakan untuk curve fitting. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.